Kita masih melanjutkan untuk tema logaritma ya. Subtema pertidaksamaan logaritma. Ya, di sini ada soal dan pembahasannya ya. Untuk bentuk pertidaksamaan logaritma bentuk kuadrat. Jadi ada kuadratnya nanti. Ya. Nah, ini soalnya ini ya. Jadi nanti soalnya menentukan himpunan penyelesaian dari 2 log x dikali dalam kurung 2 log x min 1 kurang dari sama dengan 2 ya. Jadi ini bentuk kuadrat ini nanti ya, begitu. Nah, berikut soalnya dan pembahasannya ya. Jangan lupa selalu banyak-banyak berdoa agar mudah memahami video pembelajaran yang akan kita simak, yang akan kita pelajari ya. Semoga bermanfaat video ini. Selamat menyimak. Salam sehat. Soal nomor 5. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma 2 log x kali dalam kurung 2 log x min 1 kurang dari sama dengan 2 ya, atau ada yang bilang lebih kecil dari sama dengan 2. Nah, langkah awalnya adalah kita tuliskan syarat soal ya. Syarat soal itu dari soal ini ya. Jadi dari soal ini ya, nanti kita cari daerah penyelesaiannya ya. Kita tulis syarat soal. Untuk syarat soalnya ya, 2 log x akan kita kali masuk dengan 2 log x min 1 ya, seperti biasa aja. Kalau ada log yang kita kali di mana logsnya itu sama, berarti logsnya dikuadratkan, bukan x-nya yang dikuadratkan, bukan ya, tapi lognya. Bagaimana menulisnya? Seperti ini. Nah, jadi 2 log x dikali 2 log x hasilnya adalah 2 log kuadrat x ya. Jadi yang dikuadratkan lognya, bukan x-nya, gitu ya. Terus 2 log x dikali min 1 hasilnya min 2 log x. Nah, 2 ini kita pindah ke kiri ya, jadi min 2. Nah, tandanya tetap. Nah, berarti yang di kanan 0. Nah, nanti bentuk inilah yang akan kita pakai untuk uji x nantinya ya. Nah, kalau udah begini bagaimana? Karena ini bentuk kuadrat ya, seperti yang kita pernah belajar di persamaan logaritma, maka bentuk ini akan kita misalkan ya. Jadi kalau kita ketemu bentuk kuadrat akan kita misalkan. Mana yang dimisalkan? Nah, lihat aja yang ini, 2 log x ya. Ini kan juga 2 log x kan. Nah, ini kita misalkan ya. Nah, tuh ya, kita misalkan 2 log x sama dengan p, atau nggak mesti p, boleh huruf yang lain ya. Yang penting hurufnya jangan ada di soal ya, begitu. Oke. Nah, sekarang 2 log kuadrat x kita ganti dengan p menjadi apa? P kuadrat. Terus 2 log x kita ganti dengan p menjadi min p ya. Kita tulis. Nah, ini ya, p kuadrat min p min 2 ya. Min 2 nya tetap ya, ini tandanya juga tetap ya, ini 0 ya. Jadi ini nggak ada berubah ya. Selanjutnya adalah kita akan mencari x nya ya, mencari x, bukan mencari p. Ingat, mencari x ya. Jadi langkah awal pada syarat soal ya, untuk bentuk kuadrat ini yang kita cari adalah x nya, bukan p nya ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau udah begini gimana? Kita faktorkan. Nah ya, p plus 1
P min 2 ya. Ya, P kali P kuadrat ya, 1 kali min 2 P kali min 2 P, 1 kali P atau plus P, min 2P plus P hasilnya min P. Udah bener nih ya. Kalau kalian susah untuk memfaktorkan, kalian boleh menggunakan rumus ABC untuk mencari nilai P ya. Jadi kita cari nilai P nya ini ya. Kita lanjutkan. Berapa P nya? Min 1 ya. P plus 1 itu berarti P nya min 1. Kalau P min 2 berapa P nya? P min 2 berarti P sama dengan 2 ya. Nih P sama dengan 2. Nah, P nya dapat. Apakah sudah berhenti? Belum. Ingat tadi yang kita cari adalah X nya, bukan P. Jadi setelah kita dapat P, maka P nya ini kita ganti dengan 2 log X ya. Nah ya, 2 log X sama dengan min 1 ya. Min 1 dari sini nih, min 1 nih ya. Nah, berapa setelah begini bagaimana X nya? X nya bagaimana? Nah, X nya sama dengan 2 pangkat min 1. Ingat ya, X sama dengan 2 pangkat min 1. Jangan kebalik, jangan min 1 pangkat 2, salah. 2 pangkat min 1 ya. Nah, berapa 2 pangkat min 1? Setengah ya. 2 pangkat min 1 itu setengah. Nah, sekarang yang ini nih, sama P nya kita ganti dengan 2 log X ya, ini ya. Nah ya, 2 log X sama dengan 2, berarti X sama dengan 2 pangkat 2 ya. Jadi ini selalu jadi pangkatnya ya. Nah, 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. Nah, kita peroleh X sama dengan setengah ya, atau X sama dengan 4. Setelah ini bagaimana langkahnya? Nah, karena ini ketidaksamaan, setelah kita dapat X nya, kita bikin garis bilangannya. Sekarang kita buat garis bilangannya. Nah, ini garis bilangannya. Nanti kita letakkan setengah dan 4 ya. Ini syarat 1 ya. Maksudnya ini adalah garis bilangan yang pertama ya. Nah, sini setengah, ini 4 ya. Ini kita kasih jarak ya, setengah sama 4 ya, dikira-kira aja jaraknya. Nah, nanti di sini kita kasih titik, di sini kita kasih titik. Apakah titiknya di sini hitam apa bolong? Di sini titiknya sama dengan di sini hitam apa bolong? Nah, karena ini pakai sama dengan, maka di sini hitam, di sini juga titiknya hitam. Kalau ini tidak pakai sama dengan, maka di sini titiknya bolong, di sini juga bolong. Nah, gitu ya. Setelah kita tulis setengah, 4, titik hitam, apa yang kita lakukan? Kita akan menguji X pada 3 daerah ya. Sebelah kiri setengah, antara setengah dan 4 ya, sebelah kanan 4. Tandanya nanti positif apa negatif ya. Nah, kita gunakan uji X nya itu untuk X yang gampang, yang kita bisa cari nilai 2 log nya. Tapi tidak boleh setengah dan 4, nggak boleh. Kenapa? Kalau kita pakai setengah dan 4 sama aja, nanti kembali ke sini, nanti dapatnya 0 ya. Kita pakai yang kiri ini adalah 1/4. Kenapa 1/4? Karena 1/4 itu, atau 4-nya ya, karena 4 itu kan 2 pangkat 2. Nah, jadi kalau 1/4 itu nanti 2 pangkat min 2 ya. Nah, sekarang kita uji ya, 1/4 ya. Ngujinya kemana? Nah, ini yang sering jadi masalah, ngujinya kemana? Ngujinya itu ke sini ya, yang kanannya 0. Jangan yang ke sini, jangan, tapi yang kanannya 0 ya. Kalau misalnya di sini belum 0 ya, angkanya ini kita pindah ke kiri biar jadi 0 seperti ini ya. Jadi yang kanannya 0. Jadi ujinya ke sini ya, bukan ke sini, bukan. Ini P ya, bukan, tapi ke soal ya. Jadi untuk bentuk kuadrat, secara soalnya ngujinya ke bentuk yang kanannya 0 ya. Nah, nih ya, kita ganti
X nya dengan 1/4, X ini juga 1/4. Nah, ini ya, 2 log 1/4 berapa? Nah, begini nih, mengingatkan kembali ya, 2 log 4 itu 2. Kalau 2 log 1/4 itu min 2. Jadi nanti di sini min 2 pangkat 2. Nih, kuadrat ya. Min 2 pangkat 2 ya. Di sini berarti nanti min dalam kurung min 2 ya. Terus min 2 kita tulis saja. Nah, ya. Min 2 pangkat 2. Jadi mana min 2? 2 log 1/4 ya. Ini min, kita tulis min. 2 log 1/4 berapa? Min 2 ya. Oke, min 2 pangkat 2 4, min jadi plus ya. Min 2 kita tulis saja. Oke, 4 ya, ditambah 2 dikurang 2. 2 kurang 2 4 ya, positif ya. Ini boleh ditulis positifnya, boleh enggak sih, tapi kita tulis saja biar jelas positif. Tambahin lagi ini positif ya. Nah, berarti untuk X sama dengan 1/4 ya, untuk daerah kiri sini ya, X sama dengan 1/4 kan di daerah kiri ya, nilainya adalah positif. Berarti di sini kita tulis positif. Nah, positif ya. Saya samakan nih warnanya nih biar jelas ya. Nah, sekarang kita uji yang tengah. Antara setengah dan 4 ini berapa? Di sini saya pakai uji X sama dengan 1. Ya, boleh pakai X sama dengan 2 boleh. Ya, boleh. X sama dengan 1 dengan juga boleh ya. Karena kan 2 log 1 ya, log 1 ya, dengan basis berapapun nilainya adalah 0 kan. Nah, ngujinya ke sini sama ya. Kita lanjutkan. Hasilnya min 2, negatif ya. Nah, karena ini negatif berarti untuk daerah X sama dengan 1 ya, daerah yang di tengah itu tandanya adalah negatif ya. Di sini kita tulis negatif. Nah, di sini kita tulis negatif ya. Nah, sekarang kita uji yang kanan ya. X sama dengan berapa ya, nanti kita lihat. Yang jelas X nya lebih besar dari 4. Nah, kita uji untuk X sama dengan 8. Kenapa? Karena nanti 2 log 8 itu bisa dihitung ya. Berapa 2 log 8? 3 ya gitu. Jadi X nya nggak sembarangan ya, diusahakan yang bisa dihitung 2 logsnya ya, yang bisa dihitung 2 log ya, atau tergantung basisnya. Kalau di sini kan basisnya 2 ya. Nah, 8 itu bisa kita hitung 2 lognya ya. Kita masukkan 8. Nah ya, seperti biasa ya, 2 log kuadrat 8 ya, dikurang 2 log 8 min 2 ya. 2 log 8 berapa? 2 pangkat berapa? 8 3. Berarti 2 log 8 itu 3 ya. 3 kuadrat ya, karena ini kuadrat nih, jangan lupa nih ya, kuadrat. Ini jadi min 3 min 2 ya. 3 kuadrat 9 kurang 3 6 kurang 2 4. Nah, yang penting hasilnya tandanya apa? Positif ya. Berarti untuk daerah kanan ya, kanan dari 4 maksudnya ya, tandanya adalah positif. Nah, di sini berarti tandanya positif ya. Nah, kita tulis ini positif. Nah, gitu ya. Setelah kita memperoleh tanda ya, kiri positif, yang tengah negatif, yang kanan positif, kita akan kotakin atau kita akan arsir manakah daerah penyelesaian untuk syarat soal. Ini baru syarat soal ya, bukan himpunan penyelesaian dari soal, tapi baru menentukan daerah penyelesaian untuk syarat soal. Nah, kemana mencarinya? Ke sini nih ya, yang ada nolnya ini ya, bukan ke sini, bukan, tapi yang ini ya. Tadi kan kita ngujinya ke sini nih ya, kita mengujinya ke sini, nanti menentukan daerahnya juga lihat ini, apa ini, kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0 itu sama aja dengan negatif
Ya, jadi daerah penyelesaiannya harus yang negatif. Mana yang negatif? Yang tengah. Berarti yang tengah ini kita kotakin. Ya, kita kotakin ya. Nah, biar lebih mantap ini saya arsir. Nah, inilah daerah penyelesaian untuk syarat soal. Langkah selanjutnya kita menuju syarat numerus. Numerusnya yang mana? Kita lihat soalnya ya. Nah, ini soalnya ya. 2 log X dikali dalam kurung 2 log X min 1 kurang dari sama dengan 2 ya. Nah, numerusnya yang mana? Nah, numerusnya yang ini ya. Nih. Jadi 2 log X. Nah, X-nya ini numerus. 2 log X ya ini numerus ya. Numerus ini dengan numerus ini sama ya, sama-sama X ya. Karena sama-sama X, berarti syarat numerusnya cukup 1 saja. Ya, begitu. Nah, sekarang kita akan tentukan syarat numerusnya. Sekarang kita lanjutkan ke syarat numerus ya. Numerusnya itu kan hanya X, berarti X lebih besar dari 0 ya. Syarat numerus adalah lebih besar dari 0 ya. Sekarang kita tulis, kita buat garis bilangannya ya. Jangan lupa ya, selalu bikin garis bilangan untuk mempermudah menentukan himpunan penyelesaian dari soal. Oke, ini garis bilangannya. Terus kita letakkan 0 nanti ya di sini ya. Nah, nanti ini adalah syarat yang kedua ya. Syarat yang pertama kan syarat soal tuh, ini syarat yang kedua. Ya, kita letakkan 0-nya ya. Nah, 0-nya dikira-kira aja, ini di tengah ya. Nah, nanti di sini kita kasih titik, titiknya adalah bolong karena ini nggak ada sama dengannya. Nah, bolong ya. Nah, karena ini lebih besar dari 0, berarti kan positif tuh. Ya, lebih besar dari 0 positif, berarti kotaknya ke kanan. Ya, boleh kita arsir di sini ya biar lebih bagus. Nah, ini ya. Nah, ini adalah garis bilangan untuk syarat numerus ya. Garis bilangan syarat yang kedua. Nah, numerusnya sudah tidak ada lagi. Kita langsung aja ke irisan syarat 1 dan 2 ya. Irisan syarat 1 dan 2 ya, kita tuliskan garis bilangan dari syarat 1 dan syarat 2. Syarat 1 ini garis bilangannya ya, mengulang saja. Ini ya, ini yang kedua, syarat yang kedua, ini garis bilangannya. Nah, nolnya saya taruh di kiri. Kenapa? Nah, ini kan setengah. 0 itu sebelah kirinya setengah, jangan di tengah sini ya. Nah, ini kita geser garis bilangannya ya. Ini kan 0-nya di tengah, ini di pinggir nggak apa-apa. Yang penting arsirannya ke kanan ya. Tuh. Nah, sekarang kita dari angka ini kita bikin garis tegak lurus, dari setengah kita bikin tegak lurus, dari 4 juga tegak lurus ya, seperti ini. Nah, ini saya kasih warna yang berbeda garisnya. Ada 3 angka, berarti ada 3 garis. Nah, irisannya itu ada 4 kemungkinan. Nih, ini kemungkinan pertama ya, ini daerah 1. Ini kemungkinan kedua atau daerah 2 ya. Ini nih ya. Ini kemungkinan ketiga atau daerah 3. Yang kanan ya, yang paling kanan ini adalah kemungkinan 4 atau daerah 4. Manakah irisannya? Irisan dari syarat 1 dan 2 itu harus mengandung syarat 1 dan 2. Daerah manakah yang ada syarat 1 dan 2? Atau boleh pakai gini, manakah daerah dari daerah 1, 2, 3, 4 yang paling banyak warna? Ya pasti daerah ini yang ketiga. Ada biru, ada ungu. Ikut syarat 1, ikut syarat 2. Nah, jadi irisannya nanti daerah 3. Nah, karena ini adalah syarat 1 ini penuh di daerah 3, berarti nanti irisannya sama seperti
syarat 1. Ya, kita buat di sini ya, bawah ya. Nah, nih kita bikin ini sama nih sini. Nanti ini ya, titik ini ke sini, titik ini kita bikin di sini ya, sama persis. Ya. Nah, ini arsirannya saya buat beda ya. Arsiran ini nih ya. Ini mengandung biru dan ungu. Warnanya agak apa ini? Biru tua ya, biru keunguan ya. Oke, kita tulis angkanya setengah dan 4. Nah, ini adalah irisan untuk syarat 1 dan 2. Nah, dari irisan ini kita akan bikin himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi HB-nya bagaimana nih kalau begini nih? Nah, karena ini arsirannya di antara setengah dan 4, kita tulis saja setengah. Terus X baru 4. Nah, gitu ya. Setengah, ini arsiran itu X. Ya, arsirannya itu X, 4 itu ini kan. Nah, tandanya di sini pasti kurang dari. Pakai sama dengan. Kenapa? Karena soalnya pakai sama dengan ya. Gitu. Nah, nih soalnya kan pakai sama dengan kan. Maka HP-nya juga pakai sama dengan. Gitu. Tetapi untuk tanda kurang dari itu bukan karena pengaruh tanda ini kurang dari juga, maka HP-nya juga kurang dari, enggak. Tidak ya, kurang dari itu karena X-nya di antara setengah dan 4. Karena X-nya di antara 2 titik atau X-nya itu di antara ya 2 titik ya, setengah dan 4, berarti tandanya pasti kurang dari. Kenapa pakai sama dengan? Karena soalnya pakai sama dengan. Kalau soalnya tidak pakai sama dengan, maka di sini juga nggak pakai sama dengan ya, begitu. Karena soal pakai sama dengan, maka ini pakai sama dengan. Nah, inilah jawaban untuk soal nomor 5.